Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Amin. God bless. Nah saudara, sore hari ini saya sepanjang hari berbicara mengenai the journey to maturity. Bagaimana saudara dan saya ada di dalam perjalanan menuju kepada kedewasaan. Dan ini adalah tema yang luar biasa, topik yang luar biasa. Nah sore hari ini saya akan bicara satu tema mengenai grow up atau bertumbuh menjadi dewasa. Kekristenan bukan cuma sekedar hadir di gereja, walaupun itu penting. Kekristenan bukan cuma sekedar memuji, menyembah Tuhan. Kekristenan bukan cuma sekedar pelayanan, terlibat dalam pelayanan secara aktif. Tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan menuju pada kedewasaan. Karena Bapak Ibu Saudara, panggilan tertinggi buat setiap orang Kristen bukan cuma sekedar ibadah. Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya saudara dan saya punya pelayanan. Bukan supaya saudara dan saya bisa punya ibadah. No, Yesus datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Agar supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarannya. Karena Tuhan mau saudara untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan dia. Bukan serupa dengan dunia. Oleh karena itu kematian Yesus tidak bisa dianggap sepele dan sepi. Tapi kita harus tahu apa tujuannya. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda mesti mengerti satu hal. Bahwa untuk menjadi tua itu adalah keniscayaan. Betul? Untuk jadi tua Anda gak bisa hindari, itu keniscayaan. Tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Nah, kalau saya lagi mengajar tentang pria atau kepriaan di gereja saya, ada manhood, man and manhood. Saya katakan bahwa untuk menjadi seorang laki-laki bisa terjadi karena kelahiran. Tapi untuk menjadi seorang pria itu butuh pilihan dan keputusan. Untuk menjadi orang Kristen yang lama, sudah lama Kristen itu keniscayaan. Kalau Anda terus rajin aja ke gereja lama-lama jadi orang Kristen lama. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, Anda butuh pilihan. Pilihan-pilihan saudara tidak mudah. Tapi saya percaya saudara, karena tujuan akhir saudara adalah, secara simpel nih, kalau nggak ada slide, nggak ada LED, nggak ada pujian, nggak ada apa, tinggal saudara doang apa? Yaitu keserupaan dengan Kristus. Mari kita lihat saudara dalam Roma 8 ayat 29. Ada banyak orang melihat ayat 28-nya, walaupun itu penting, tapi kita lihat ayat 29. Roma 8 ayat 29 firman Tuhan bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mau saudara untuk menjadi serupa dengan dia. Kenapa? Karena waktu manusia diciptakan pertama kali adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi dosa masuk membuat kemuliaan Allah hilang. Dan akhirnya saudara gambar dan rupa Tuhan rusak karena dosa. Yesus datang dan mati di atas kayu salib menebus dosa manusia agar supaya kembali kepada the original. Yaitu apa? Serupa Kristus. Jadi saudara dan saya dipanggil bukan supaya punya pelayanan, bukan cuma ibadah. Tapi menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dewasa. Coba bilang sebelah saudara, jadi dewasa. Nah, Anda dan saya sebagai orang Kristen tidak akan lepas dari pelayanan, betul? Pastilah kita minta di dalam pelayanan. Tapi, ada tapinya. Pelayanan itu ditentukan bukan oleh SOP. Standard Operating Procedures. Kalau SOP mengatur rapihnya jalannya sebuah pelayanan. Tapi end result atau hasil akhir dari pelayanan ditentukan oleh yang melayani. Oleh orangnya, betul nggak gitu? Jadi kalau orangnya masih anak-anak, kira-kira bisa nggak mendewasakan orang yang dia pimpin? Nggak mungkin. Jadi kalau seorang yang mau melayani masih kanak-kanak, nggak mungkin dia bisa mendewasakan orang yang dia layani. Nah kenyataannya tidak sedikit yang seperti itu. Makanya kenapa pelayanan itu kalau kita terlibat dalam pelayanan gak bisa begitu terus sebagai anak-anak. Nah saya melihat tidak sedikit orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen. Lama. Gak salah sih udah lama jadi Kristen. Bahkan saudara setia ibadah. Setia which is good.
Dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi sayangnya masih kanak-kanak. Beberapa orang, gak semua tentunya. Beberapa orang masih kanak-kanak. Nah, ini yang menjadi masalah paling utama dalam sebuah gereja. Kenapa? Gereja pada akhirnya akan bertemu dengan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah Kristus. Dan gereja diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Tidak ada pernikahan di mana mempelai laki-lakinya dewasa, sementara mempelai perempuannya masih kecil. Nggak ada begitu. Mempelai perempuannya harus dewasa. Dan Yesus mempersiapkan mempelainya atau gerejanya yang tidak bercacat, tidak berkerut. Dan saudara adalah orangnya. Bisa katakan amin. Nah, mari kita akan melihat satu ayat. Ayat ini menarik. Ini adalah ayat tulisan Rasul Paulus. Seorang rasul besar. Rasul Paulus menulis begini dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini bagus banget. Sampai suatu titik saya dibukakan oleh Tuhan tentang ayat ini. Dan aku, kata Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Coba bilang pada waktu itu. Jadi kira-kira Rasul Paulus lagi bilang begini. Dia kan lagi nulis nih, 1 Korintus 3. Waktu dia nulis, dia ngomong begini. Pada waktu itu tuh, berarti kan sebelumnya ya. Pada waktu itu, aku gak bisa ngomong seperti orang rohani kamu. Manusia rohani. Kenapa? Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi waktu itu tuh, atau sekarang bahasanya, dulu tuh, kamu tuh belum dewasa. Aku gak bisa ngomong seperti manusia rohani. Kamu hanyalah manusia duniawi. Lalu ayat kedua, susu yang kuberikan kepadamu. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Nah, kalimat kedua, kalimat belakangnya ini menarik. Terus dia bilang apa? Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Coba bilang begini, pada waktu itu. Sekarang pun. Jadi Paulus lagi ngomong begini. Dulu waktu pertama aku ketemu kamu tuh manusia duniawi. Sekarang masih itu. Artinya apa? In the period of time, dalam waktu perjalanan Paulus, waktu melayani orang di Korintus, ternyata orang bisa lama bergereja, bisa lama beribadah, sudah lama jadi Kristen, tapi ternyata masih anak-anak. Jadi lamanya saudara dan saya jadi Kristen tidak menjamin kita dewasa. Karena yang menjadi tua atau jadi lamanya Kristen itu keniscayaan, tadi saya udah bilang. Tapi kalau mau menjadi dewasa, itu perlu pilihan. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga dilanjut, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Rasul Paulus bilang begitu, bukan cuma dulu, sekarang aja masih kayak gitu. Dan saya berharap Anda mesti menangkap nih. Bukan waktu kita udah lamanya Kristen membuat kita aman, tidak. Tapi dewasa adalah jawabannya. Katakan amin. Nah 1 Korintus 13 ayat 11 Paulus berkata begini. Ketika aku kanak-kanak. When I was a child, kalau aku masih kecil nih, masih anak-anak. Apa yang dia lihat gambarannya begini. Aku berkata-kata seperti. Mau tahu enggak seorang Kristen bertumbuh dewasa atau enggak? Lihat omongannya. Dengar kata-katanya. Karena Paulus bilang waktu aku anak-anak, aku ngomongnya kayak anak-anak. Lalu dia berkata begini, aku merasa seperti anak-anak. Coba bilang merasa. Feelingnya, emosinya, itu kayak anak-anak. Lalu dikatakan lagi begini, aku berpikir seperti anak-anak. Pikirannya kayak anak-anak. Maka jangan heran kalau orang Kristen gampang ngambek. Tahu ngambek gak? Gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang marah gitu loh. Itu tanda belum dewasa. Tapi ayat lanjutnya dia bilang begini. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan gini. Kalau Anda dan saya mau meninggalkan sifat anak-anak, jalan keluarnya adalah apa? Kalau menurut ayat ini.
menjadi dewasa. Karena ketika kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat anak-anak. Betul nggak gitu? Anda pernah ketemu orang tua bawa anaknya yang masih kecil belum sekolah, pergi ke suatu tempat, dia minta sesuatu Anda nggak kasih, orang tua. Anaknya ngambeknya setengah mati nangis, terus muter-muter kayak gangsing. Pernah nggak lihat gitu? Nangis muter-muter, pernah lihat gitu ya? Atau Anda pernah alamin nggak punya anak kayak gitu? Saudara, kenapa dia bisa begitu? Karena dia masih anak-anak. Kapan dia tidak begitu lagi? Setelah dia mulai SD, SMP. Ketika dia sekolah SMP, Anda ajak pergi, kalau Anda bilang enggak, dia nggak akan muter kayak gitu. Iya enggak? Karena dia udah punya rasa malu. Kalau dilihat teman akan tanya, lu ngapain? Dia nggak akan melakukan itu. Why? Karena dia udah makin bertumbuh dewasa. So kalau Anda makin dewasa, pasti Anda malu sendiri. Ya nggak gitu? Jadi kalau Anda mau melihat sifat anak-anak rohanimu hilang, jalan keluarnya bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa. Itu adalah kuncinya. Dan saya percaya Allah akan memberikan berkatnya. Allah akan memberikan janjinya buat saudara dan saya sesuai dengan tingkat kedewasaanmu. Kalau anakmu masih kecil, masih panasan, belum cukup dewasa, berani nggak Anda kasih dia mobil? Coba, berani? Nggak berani. Kalau Anda waras sih. Kenapa Anda tahu belum siap? Why? Karena memang dia masih anak-anak. Yes or no? Kalau Anda punya gelas kristal harga 100 juta, 200 juta. Berani nggak Anda kasih pakai anak yang baru 7 tahun untuk minum di gelas itu? Cari gara-gara namanya. Kenapa? Karena Anda tahu dia belum siap untuk terima itu. The same with God. Tuhan juga tidak akan memberikan janjinya, berkatnya kepada saudara untuk yang besar, sementara Anda masih anak-anak. Makanya kenapa janji Tuhan yang besar kepada Yusuf itu harus disertai dengan perjalanannya menuju kedewasaan. Baru itu bisa digenapi. So kalau hari ini Anda bertanya, kenapa janji Tuhan belum genap sama saya? Padahal janji Tuhan itu sama saya besar loh. Tuhan itu ngelihatnya bukan yang sekarang, yang nanti. Yaitu ketika Anda bertumbuh dewasa. Jadi kuncinya tumbuh dewasa. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, tumbuh dewasa. Makanya sifat anak-anak itu iri hati, ya tak? Saudara kecewa, pernah nggak ketemu orang yang gampang kecewa? Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang ngambek. Waduh. Kristen, tapi luar biasa tinjunya. Saudara, saya suatu hari pernah di mall lagi ngantri makan. Karena memang mau makan di restoran itu ya saya antri. Tapi lagi antri itu ternyata saya dapat nih, saya masuk toh. Waktu saya lagi pesan makanan, tiba-tiba saya dengar di luar itu, di pintu depannya itu lagi di lobi masuknya. Berantem lu orang. Ribut. Karena ada orang yang dia lihat nggak antri, tahu-tahu udah dapat tempat. Dia marah, dia ribut. Itu bisa mau main tinju. Jadi makan jadi area perkelahian. Padahal orangnya bukan anak kecil. Udah dewasa. Secara usia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati loh. Kita bisa jadi orang Kristen, tapi kelakuan kita kayak anak-anak. Udah lama. Halo? Kristennya udah lama, tapi kayak anak-anak. Hati-hati. Coba bilang sebelah saudara, hati-hati. Caranya apa meninggalkan sifat anak-anak? Tadi saya bilang, dewasa. Anak-anak egois gak? Egois. Nah kalau saudara dan saya masih tetap kayak gitu, belum belajar bagaimana bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan-jangan kita belum dewasa. Halo? Jangan-jangan kita masih gitu saja. So hari ini saya mau mengajak saudara,
Apa ciri-ciri kalau Anda dan saya sudah bertumbuh dewasa? Are you ready? Anda siap? Yang siap boleh katakan amin. Yang pertama, orang yang dewasa pada umumnya punya ciri yang ini. Mampu mengendalikan diri. Anda mampu bisa kendalikan diri. Bukan berarti Anda tidak bisa punya dorongan untuk marah, tapi Anda bisa kendalikan diri. Nah, mari kita baca satu ayat. Ayat ini menarik saudara. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16, 32. Orang yang sabar, coba bilang sabar, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, yang bisa kendalikan dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Nah, Anda harus tahu, kota di zaman itu adalah kota yang bertembok. Ada temboknya. Jadi satu kota itu membedakan itu ada tembok yang melindungi mereka. Dan tembok itu besar sampai orang bisa jalan dan kereta kuda bisa jalan di atasnya. Saking tebalnya. Nah, ayat ini lagi bilang gini, orang yang bisa merebut kota itu berarti udah hebat dong. Ya dong, bisa menguasai kota yang berkubu kayak begitu. Tapi dia bilang orang yang bisa mengendalikan diri lebih hebat dari itu. Lebih kuat daripada itu. Jadi saudara, berarti pengendalian diri itu merupakan hal yang penting. Self control itu penting. Kita mau mengubah orang lain. Istri kita berusaha untuk berubah. Anak kita berusaha untuk berubah. Suami kita berusaha untuk berubah. Orang tua. Itu beyond. Itu melampaui kemampuan kita. Orang yang paling bisa kita rubah adalah siapa? Diri sendiri. Lah kalau diri sendiri aja kita gak bisa rubah. Mimpi kali ngerubah orang lain. Halo? Betul? Now, pertanyaan saya, apa saja yang Anda perlu kendalikan? Are you ready? Yang pertama, emosi. Anda harus bisa kendalikan emosi saudara. Manusia itu emosinya meledak-ledak. Enggak stabil, gampang tersinggung. Gampang terprovokasi. Udah mulai hari ini gue gak mau ke gereja lagi. Bisa gitu tuh. Karena emosi tersinggung. Gue lepas pelayanan, gue jadi orang di gereja aja begitu. Bisa kayak gitu. Ada tuh yang begitu, maksud saya di luar sana. Dia seperti anak-anak emosi, gampang marah, gampang meledak. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak bisa marah, saya juga bisa marah. Yesus saja bisa marah, tapi tahu bagaimana bisa mengendalikan diri sehingga tidak dikendalikan oleh emosinya. Suatu hari saya pernah berhadapan dengan seorang anak Tuhan di gereja saya. Tapi dia udah gak tahu sekarang dari ibadah di mana dah. Orang ini kalau udah marah ya, itu bikin orang ya, tahu gak sih kalau Anda lihat orang kalau udah marah tuh ya, itu kayaknya kalau bisa tuh di sini ada gambarnya tuh ada asap keluar mata gitu loh kalau dibikin gambar itunya. Marah tuh rambut berdiri kayaknya gitu. Marah bener. Setelah selesai saya panggil dia. Kamu tuh ya marah ya. Kok sampai kayak gitu? Saya bilang. Pastor, maaf. Saya tuh waktu marah saya gak bisa kendalikan diri saya tuh. Pernah gak dengar orang ngomong gitu? Pernah gak? Anda pernah ngalamin gak? Hati-hati loh saudara. Saya gak bisa kendalikan diri tuh saya emosi. Saya udah begitu saya selepet. Saudara tahu bahasa selepet gak? Saya bilang gini. Yang gak bisa kendalikan diri itu namanya kesurupan. Hanya orang kesurupan yang tidak bisa kendalikan dirinya. Ya atau enggak? Saya gak bisa kendalikan emosi. Itu kesurupan namanya. Kalau Anda selama masih sadar, Anda bisa kok kalau mau. Tapi Anda mengizinkan emosi saudara mengendalikan saudara. Hati-hati. Kalau orang yang belum dewasa, emosinya tuh kayak yoyo. Dia naiknya tinggi kalau lagi hype. Oh lagi seneng naik. Kalau lagi sedih turunnya sampai ke bawah. Kalau gimana naik lagi tahu kayak gitu. Tapi kalau orang udah dewasa nggak begitu. Dia masih punya emosi.
Tapi emosinya nggak kayak gitu. Dia ini kalau garis lurus, Anda bisa bayangkan garis lurus? Garis lurus, coba bilang garis lurus ya. Tentu saudara kalau manusia nggak mungkin emosinya garis lurus, itu mesin. Tapi dia akan punya emosi begini. Gerakannya tuh di garis lurusnya begini. Turun naiknya tuh begitu. Naik nggak tinggi, turun nggak tinggi. Kayak gitu, stabil. Kalau anak-anak tuh turunnya dalam, naiknya tinggi. Emosinya bisa kayak gitu. So kalau makin Anda dewasa, Anda makin tahu how emosi saudara Anda bisa kendalikan. Tanda yang pertama, orang dewasa cirinya mengendalikan diri yaitu mengendalikan emosinya. Yang kedua, yang Anda harus kendalikan selain emosi, mulut. Lidah dan bibir, kuasai, saudara mati dan hidup dikuasai oleh lidah dan bibir. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mulut. Coba bilang mulut. Tahukah saudara, persoalan rumah tangga biasanya kecil persoalannya. Kalau kita mau duduk sama-sama. Tapi yang bikin besar itu mulutnya. Mulutnya jadi amplifier. Mulutnya jadi speaker. Jadi speaker itu yang bikin kenceng. Aduh dung. Persoalannya sepele. Cuma menentukan mau beli apa gitu. Suami ngambek, marah. Bilang sama istrinya gini, lu ngomongnya persis kayak mak lu loh. Cerewet lo gitu. Marah lah si istri digituin. Betul gak? Istri bilang, apa lu bilang? Gua cerewet kayak mak gua. Lu pikir lu siapa? Lu persis kayak bapak lu, kepala batu lo gitu. Sekarang saya tanya, persoalannya apa? Mak bapak gak tahu apa-apa di bawah-bawah. Saudara tahu nggak orang bisa berantem kayak gitu loh. Itu apa? Persoalan atau mulut? Coba bilang sebelah saudara, jaga tuh mulut. Coba bilang sebelah saudara, jaga tuh mulut. Loh beneran saudara. Persoalan-persoalan dalam hidup, di dalam komunitas, itu mulut yang bikin bahaya. Coba yang paham lambaikan tangan dong. Yang paham lambaikan tangan. Itu persahabatan bisa bermasalah karena mulut. Papa saya pernah bilang sama saya gini. Kalau kamu titip uang sama orang, yang balik kurang. Kalau udah sama itu bagus. Tapi biasanya kurang, dipakai dulu sama dia. Tapi kalau lu titip suara, kurang kagak, nambah iya katanya gitu. Bener apa enggak? Hah? Why? Karena ngomongan ini bisa kayak amplifier tuh. Coba bilang lagi sebelah saudara. Maka jaga tuh mulut. Saudara tahu nggak ada ayat firman Tuhan yang bilang begini dalam Yakobus 1:26. Jika seorang menganggap dirinya beribadah, rajin ibadahnya, nggak pernah absen, tapi tidak mengekang lidahnya. Yakobus 1:26. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Wow. Kalau ayat ini muncul berarti membuat ibadah saudara sia-sia karena ngomongan saudara Anda nggak jaga. Sore hari ini Anda perlu kendalikan mulut. Kalau ngomong mulut, jangan saudara pikir cuma perempuan. Iya memang banyak perempuan saudara yang begitu. Saudara jangan pikir lelaki juga kagak ada yang begitu. Lelaki kadang-kadang bisa lebih bocor tuh. Kayak ember bocor, Anda ngerti gak? Itu bisa kayak gitu, bisa. Why? Karena mulut. Paham? Ada amin? Makanya kenapa bisa ada gosip, bisa ada keributan, bisa ada berita salah, itu karena mulut. Yang ketiga yang Anda harus kendalikan, reaksi. Reaksi yang berlebihan, reaksi yang tidak dikendalikan, itu yang bikin masalah.
Belum apa-apa udah marah dulu. Ngomong belum selesai. Penjelasan belum ada. Udah ngambek dulu. Bereaksi salah. Saudara, Ayub sama istri pengalamannya sama yang dialami. Tapi reaksi dari istri yang salah. Betul? Ada joke, mau denger gak nih joke-nya? Tadi pagi saya gak sempat kasih joke ini. Tiba-tiba saya diingatin sore ini joke. Ini karena reaksi. Ini cuma cerita loh, namanya itu juga cerita ya saudara. Ada seorang bernama Johnny. Dia sekolah, lagi ambil rapot. Dia udah kasih lihat mamanya senang. Tapi sore papanya pulang lagi sibuk. Kasih lihat rapot. Dia lihat rapotnya. Kamu ya, ini rapot merah, kamu goblok, kamu tolol gitu loh. Kamu disekolahin, dilesin, marah nih. Pak, ntar dulu aku jelasin. Apa lagi yang kamu mau jelasin? Ini udah reaksi. Mamanya denger. John, ada apa? Mama nggak lihat ini rapot kayak begini yang bener aja mah. Ntar dulu katanya. Si Johnny juga bilang, iya ma aku mau jelasin. Tapi papa udah marah dulu. John, aku mau tanya sama kamu. Yang tadi siang kamu kasih lihat papa rapot apa itu? Ya itu rapot aku. Lah ini rapot apa? Ini tadi di kamar kantor papa, di rumah aku lihat ada rapot ini. Rapot siapa? Rapot papa. Ini cerita. Papanya lihat, kenapa nggak dari tadi? Oh dari tadi udah mau ngomong papa udah emosi. Ada nggak orang kayak gitu? Bisa ada. Halo, amin. Orang dewasa, dia bereaksi proper. Kapan dia bisa melakukan sesuatu, berkata-kata sesuatu, kapan dia bisa diam? Coba bilang sebelah saudara, jaga reaksi. Bangsa Israel reaksinya salah di padang gurun. Betul? Sehingga dia harus keliling 40 tahun yang padahal harusnya nggak seperti itu. Sore hari ini kendalikan reaksi saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda yang harus kendalikan belajar yang pertama adalah tadi saya berkata, Anda harus belajar untuk bisa kuasai lidah saudara, bibir saudara, reaksi saudara, emosi saudara. Poin yang kedua, yang saya mau ajak saudara untuk belajar hari ini mengendalikan diri. Anda harus ciri kedewasaan yang kedua adalah Anda harus belajar punya perspektif yang benar. Sudut pandang, coba bilang sudut pandang, perspektif. Seorang anak-anak melihat masalah, dia takut, dia nangis. Tapi seorang ayah melihat anaknya punya masalah, it is good for you. Kamu akan belajar. Lewat ini kamu belajar. Beda perspektif gak? Beda. Makin Anda dewasa, makin Anda mengerti apa yang papa mama dulu ngomong sama kita waktu masih kita kecil. Maka kita bisa bilang, iya loh dulu bapak gua, mama gua ngomongin gua kayak gini. Sekarang nih gua ngalamin nih anak gua kayak gini. Benar gak? Nah itu kenapa? Karena perspektif itu berubah once kita mulai dewasa. Karena kita mulai melihat tanggung jawab. Kita mulai melihat hidup ini kompleks. Kita mulai melihat hidup ini tidak bisa hanya untuk sendirian. Kalau dulu waktu anak-anak nggak peduli yang lain, lihat diri sendiri. Makanya perspektifnya, sudut pandangnya adalah diri sendiri. Tapi makin kita dewasa, perspektif kita makin luas. Makanya jangan heran, makin Anda bertumbuh dewasa di dalam Tuhan nanti, Anda akan melihat. Anda akan lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada dirimu sendiri. Saya nggak bilang bahwa dirimu tidak perlu diperhatikan. Tapi Anda akan mulai memperhatikan orang lain. Bisa katakan amin? Jadi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, engkau akan mulai mengerti dan memahami apa kata ayat firman Tuhan yang bilang begini. Anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pernah baca ayat itu? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, Anda akan bisa lihat itu. So jadi Bapak Ibu Saudara, perspektif Anda akan terus diajar oleh Tuhan dalam perjalananmu dalam bertumbuh sama Tuhan. Anda akan mulai melihat masalah, bukan sebagai masalah,
Tapi Anda melihat masalah sebagai sebuah kesempatan Tuhan bikin mujizat. Amin. Anda mulai melihat tantangan bukan sesuatu yang menghambat. Tapi Anda melihat tantangan sebagai latihan iman untuk bertumbuh. Itu beda. Anda melihat ada begitu masalah rumit. Membuat Anda merasa bukan stres. Tapi Anda justru akan melihat bagaimana hikmat Tuhan mengalir dalam menyelesaikan persoalan yang rumit. Itu sudut pandang. Bagaimana bisa begitu? Dewasa. Jadi kita tidak bisa jadi orang Kristen yang begitu terus berulang sebagai anak-anak. Tinggalkan sifat keanak-anakan kita dengan cara bertumbuh dewasa. Untuk itu pilih. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang hadir, pilih. Jadilah orang Kristen yang mau dewasa. Kalau orang dewasa suka dengar nasihat, ya toh? Suka dengar masukan, suka dengar koreksi, supaya dia menjadi lebih baik. Maka kalau Anda memilih untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kalau ada koreksi, kalau ada nasihat, kalau ada yang dikasih tahu, diingatin, Anda gak marah-marah. Anda tahu bahwa I need this, aku butuh ini. Sore ini, berapa banyak di antara saudara yang sudah lama jadi Kristen. Tapi kok kayaknya saya masih anak-anak. Mari kita belajar meninggalkan itu. Bertumbuhlah jadi orang Kristen yang dewasa. Coba bilang sebelah saudara, tumbuh dewasa. Sore hari ini saya mau berdoa buat saudara. Agar supaya saudara melihat persoalan, tantangan, masalah bukan sesuatu yang menghambat saudara. Anda justru melihat disinilah Tuhan bisa bekerja. Disinilah Tuhan akan beracara. Disinilah Tuhan akan mengajar saya banyak. Disinilah saya diajar untuk sabar. Di tempat ini, di bagian ini, di masalah inilah Tuhan lagi mengajar kepada saya untuk belajar berserah. Sebagai satu renungan penutup. Waktu murid-murid Tuhan tidak bisa mengusir setan dari seorang anak yang kerasukan. Tapi Yesus bisa usir setan itu begitu mudah. Lalu mereka bertanya, kenapa kami tidak bisa usir setan itu? Tuhan bilang, setan ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Artinya apa? Ada di dalam situasi ini yang Anda gak bisa lakukan apa-apa. Kecuali berdoa dan berpuasa. Maksudnya apa? Dalam hidup ini ada kalanya Tuhan lagi melatih saudara. Untuk tetap percaya di tengah situasimu yang Anda gak tahu jalan keluarnya apa. Pray, berdoa. Disitulah Anda akan belajar dewasa. Disitulah Anda belajar bagaimana melibatkan Tuhan di tengah-tengah persoalan saudara. Bisa katakan amin? Anda gak perlu panik. Percaya sama Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Tuhan Yesus akan mengajari saudara untuk bertumbuh dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Saya mau mengajak saudara untuk merenung sejenak atas pesan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen. It's okay Anda makin lama menjadi orang Kristen. My question is, sudahkah saudara bertumbuh jadi dewasa secara rohani? Saya nggak bilang umur ya, saya bilang kerohanian. Yang tahu adalah Anda dengan Tuhan. Apakah Anda selama ini menjadi orang Kristen tetap seperti dulu waktu Anda baru pertama jadi Kristen? Reaksinya, omongannya, dan yang lainnya. Apakah Anda sudah mulai bertumbuh hari ini? Bapak Ibu Saudara, pastikan firman ini mengingatkan Anda semua. Untuk saudara belajar, untuk bertumbuh dewasa. Sebelum saya serahkan mimbar ini, adakah di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, aku sudah lama jadi Kristen. Tapi kenapa aku masih seperti ini? Aku mau belajar untuk bertumbuh. Dan Anda merasa mungkin pesan ini adalah pesan yang khusus buat saudara. Spesial. Berarti Tuhan masih mencintai saudara. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan mengingatkan saudara akan hal itu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan tolong aku. Ajari aku, kuatkan aku untuk berjalan bertumbuh dewasa. Dan aku mau memilih untuk dewasa. Di dalam kehidupan secara rohani aku mau dewasa. Kalau Anda orangnya
Dan Anda berkata, aku perlu ini. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam kerendahan hati engkau berkata, Tuhan, I need you. I need your grace. Aku butuh kasih karunia-Mu. Anda butuh kekuatan daripadamu, Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini. Mereka disadarkan oleh firman. Mereka diingatkan oleh firman. Betapa pentingnya menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Bukan hanya menjadi seorang Kristen yang anak-anak. Tuhan, aku berdoa, pimpin setiap orang yang mengangkat tangan ini. Buat mereka mengerti rahasia-Mu, Tuhan. Untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau tidak selesai dengan perkataan ini. Engkau terus akan mengingatkan dari waktu ke waktu. Sehingga seluruh jemaat-Mu boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu. Aku berdoa, aku serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka yang mengangkat tangan, di mana mereka berdiri, Engkau lawat mereka. I thank you Lord Jesus. Turunkan tangan. Aku serahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan kuasa kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan,